keputihan yang coklat bercampur darah ini, keputihan itu berwarna coklat karena adanya campuran darah. Ini bisa jadi kemungkinan ada sesuatu yang tidak normal di dalam rahim. Biasanya ini dialami oleh orang-orang yang mengalami catatan medis. Jadi ketika nanti kalian mengalami berbagai macam keputihan, kan yang bisa menandai diri kalian sendiri. Semisal di saat itu sudah mencapai batas kalian biasanya mengalami haid atau menstruasi 7 atau 8 hari. Ketika kalian meletakkan kapas itu, keluarnya keputihan seperti keputihan yang biasanya kalian alami, maka itu bisa dihukumi suci. Ketika keputihan itu berwarna lain atau berwarna keabu-abuan atau coklat dan berbau anyir, maka itu nanti bisa jadi dihukumi darah lemah. Kalau masih berbau anyir darah. Kemudian saya akan melanjutkan cara menghitung masa haid dan suci. Yang sebelumnya telah kita bahas tentang maksimalnya haid dan suci, kadar umumnya, dan juga kadar paling sedikit. Sekarang kita akan memasuki di mana bab itu menghitung masa haid dan masa suci. Jadwalul tawdihi fi surati aqallul haidi, ini masih nyambung dengan bab yang sebelumnya, yang mana keterangan yang awal itu menerangkan secara materi, sedangkan yang ini kita masuk langsung pada penghitungannya. Contoh, tadi kan ada masa minimalnya haid yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nanti ini baik secara muttasil atau mungfasil. Muttasil itu maksudnya secara terus-menerus. Secara terus-menerus yang seperti kita alami, yang sering pada umumnya dialami, di mana misal tanggal 1 sampai tanggal 7 darah ini keluar terus, seperti itu. Sedangkan secara mungfasil atau darah terputus atau mongkote, ini berarti dia darahnya keluar secara selang-seling atau keluarnya secara beruntun tapi hanya dalam kadar beberapa jam. Contoh yang pertama yaitu ketika nanti ini keluarnya sehari semalam atau 24 jam secara terus-menerus. Misal tanggal 1 ini keluar sampai tanggal 2 sudah tidak keluar. Dia selama 1 hari 1 malam atau 24 jam di tanggal 1 ini darah keluar secara terus-menerus. Ini juga dihukumi haid. Maka ini semua darah ini dikatakan haid. Otomatis kalian yang mengalami ini tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang untuk orang haid seperti sholat, puasa, memegang mushaf dan yang lain. Kemudian contoh ketika nanti darah itu keluarnya secara terputus atau secara mungkote. Contoh ketika nanti tanggal 1 keluar itu 6 jam. Kemudian nanti tanggal 2 keluar lagi 6 jam. Tanggal 3 keluar lagi 6 jam. Sama sampai tanggal keempat. Jadi itu keluar hanya misal dari pagi sampai waktu zuhur. Siklus itu terjadi terus-menerus sampai tanggal 4 atau sampai 4 hari. Kita ambil contoh saja tanggal 1 sampai tanggal 4. Ini siklus terjadi secara beruntun tapi setiap keluar hanya 6 jam. Dia terjadi di pagi sampai sore. Pagi sampai siang, mohon maaf. Pagi sampai siang. Jadi di waktu subuh dan duhur kalian tidak
melaksanakan sholat karena keluarnya darah ini, maka ini nanti ketika setelah tanggal 4 ini, tanggal 5 misal kalian sudah tidak mengeluarkan darah lagi, kemudian ketika dihitung 6, kan selama hari-hari ini keluarnya 6 jam, siklusnya 6 jam, dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4, ini keluarnya 6 jam secara beruntun, maka 6 jam selama 4 kali ini kan totalnya 24 jam. Ini maka bisa dihukumi dengan haid. Karena pada dasarnya aqallul haidi itu yaumun wa lailatun atau 24 jam. Maka siklus yang seperti ini juga dihukumi haid. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 4 yang mengeluarkan darah selama 6 jam ini dihukumi haid, sedangkan tanggal 5 kalian suci karena sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Kemudian gimana dengan sholat asar, maghrib dan seterusnya yang kalian lakukan di sela-sela darah ini? Maka masa suci di antara haid ini karena dia masih memenuhi batas minimalnya haid, ini dianggap juga dengan haid. Ini yang dinamakan dengan masa naqo. Karena pada hukumnya kaul yang dibuat kita buat pegangan itu di mana masa naqo atau masa berhentinya darah disebut juga dengan haid. Jadi di tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 4 di mana waktu setelah duhur hingga malam kalian benar-benar bersih, tidak mengeluarkan darah. Meskipun kalian cek dengan kapas memang benar-benar bersih, maka ini nanti ikut dihukumi dengan masa haid. Kemudian contoh yang selanjutnya, suratu dambil haidi wa tuhri hilala syahroini. Di mana ini contoh yang menerangkan haid dan suci di antara 2 bulan. Jadi sucinya itu terletak di antara 2 bulan. Contoh, misal bulan awal atau bulan Januari, 5 hari pertama kalian suci. Kemudian 7 hari atau tanggal 6 sampai tanggal 12 kalian mengalami haid. Setelah tanggal 12 yaitu tanggal 13 sampai tanggal 30 itu suci kembali. Ini catatan bulan yang awal. Siklusnya sama terjadinya. 5 hari awal suci, 7 hari kemudian haid, 18 hari kemudian suci. Berulang lagi. Di mana bulan yang kedua 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci lagi. Maka ini 18 hari suci di bulan yang pertama ditambah dengan 5 hari suci di bulan yang kedua, totalnya sudah 23. Ini pada umumnya haid. Biasanya siklus itu terjadi seperti ini. Kadangkala ada juga yang mengalami haid itu di awal bulan, tidak di tengah-tengah bulan. Jadi gambaran penghitungan masa suci itu bisa digabungkan antara bulan yang sebelumnya dengan bulan yang setelahnya. Tidak harus patokan 1 bulan sucinya segini, 1 bulan segini, tidak. Jadi itu bisa beruntun untuk bulan-bulan selanjutnya. Biasanya ketika nanti hal seperti ini terjadi, untuk tidak membingungkan mengambil hukum atau dalam menghukumi ini haid atau bukan, haid atau suci atau istihadah. Untuk selanjutnya, saya akan jawab dulu sebagian pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ada perbedaan pendapat bahwa batas masa suci dilihat dari kebiasaannya.
Jadi semisal setiap bulan